wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Lilis Lisnawati dan Eva Yulianti akan mempresentasikan tentang sasaran dan lingkup pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Selamat menyaksikan. Sasaran bimbingan konseling di sekolah. Sasaran bimbingan dan konseling di sekolah adalah tiap-tiap pribadi siswa secara perorangan. Dalam artian, mengembangkan apa yang ada pada diri tiap-tiap individu secara optimal agar masing-masing individu dapat sebesar-besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. Sasaran pengembangan pribadi tiap-tiap siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling melalui beberapa tahapan. Nah, yang pertama yaitu pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Berkenaan dengan pengungkapan, pertanyaan yang bisa diajukan adalah A. Mengapa harus diungkap? B. Mengapa yang mesti diungkap? C. Siapa yang diungkap? D. Bagaimana cara mengungkapkannya? Nah, yang kedua yaitu pengenalan lingkungan. Agar dapat mewujudkan sikap positif terhadap lingkungan atau individu berperilaku sesuai dengan tuntunan lingkungannya, maka individu yang bersangkutan harus diperkenalkan dengan lingkungannya. Siswa yang tidak mengenali lingkungan sekolahnya dengan baik, maka perilakunya akan bermasalah seperti pelanggaran disiplin. Upaya memperkenalkan individu terhadap lingkungannya dapat melalui pelayanan bimbingan dan konseling, sehingga terwujud pribadi yang sehat, dalam arti pribadi yang mampu bersikap positif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Nah, yang ketiga, pengambilan keputusan. Setelah mengenal potensi dirinya, mengenal masalah yang dihadapinya dan dapat menerima dirinya apa adanya sesuai potensinya, serta mengenal lingkungannya secara baik, mampu mewujudkan sikap positif terhadap lingkungannya. Maka, tahap berikutnya adalah pembinaan kemampuan untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan hendaknya dilakukan oleh individu itu sendiri, atau setidak-tidaknya apabila pengambilan keputusan itu diprakasai oleh orang lain, misalnya pembimbing atau konselor. Keputusan itu hendaknya disetujui oleh individu yang dibimbing. Tujuan bimbingan dan konseling dalam konteks ini adalah agar individu yang dibimbing mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Yang keempat adalah pengarahan diri. Seseorang harus berani untuk bertanggung jawab atau mengambil keputusan atas apa yang telah dipilihnya. Contohnya adalah seorang siswa yang mengambil keputusan untuk menemui wali kelasnya dan membicarakan rencana liburan pada akhir semester. Maka siswa tersebut harus berani menemui wali kelasnya dan mengambil suatu resiko dan juga keputusan yang telah dipilihnya. Yang kelima adalah eksistensi diri atau perwujudan diri. Tujuan bimbingan konseling di sini juga dapat membantu siswa agar siswa secara baik dapat berkontribusi atau mewujudkan dirinya, memperlihatkan dirinya di tengah-tengah lingkungannya atau masyarakat. Setiap individu hendaknya memiliki bakat, minat, dan juga kemampuan dasar yang dapat diperlihatkan di lingkungannya. Nah, di sini juga seorang siswa juga harus mampu memperlihatkannya dengan normatif atau sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jika seorang siswa telah memiliki perwujudan diri yang baik, maka dia akan benar-benar menjadi pribadi yang bebas dan matang atau mantap dalam perwujudan dirinya di dalam masyarakat. Nah, siswa juga jika sudah memiliki perwujudan diri yang baik, maka dia akan terhindar dari sifat ketakutan dan juga keraguan. Dia juga akan memiliki sifat-sifat positif, misalkan kreativitas, semangat, sportivitas, dan lain-lain. Dan juga umumnya pribadi yang seperti ini akan mampu mengatasi masalah-masalahnya sendiri. Lingkup pelayanan bimbingan konseling di sekolah dilihat dari 4 segi. Yang pertama adalah segi fungsi. Nah, fungsi-fungsi pencegahan, fungsi-fungsi pemahaman, pengentasan, pemeliharaan, perwujudan, penyesuaian, pengembangan, dan perbaikan. Yang kedua adalah segi sasaran. Sasaran bimbingan konseling di sini adalah seluruh siswa yang bertujuan agar siswa dapat mencapai perkembangannya, yaitu melalui kemampuan pengungkapan, pengenalan, dan
penerimaan diri, serta pengenalan lingkungan. Serta siswa juga dapat memecahkan masalah-masalahnya sendiri. Nah, dilihat dari segi layanan, maka bimbingan konseling ini melayani pengumpulan data, pemberian informasi, penempatan, konseling, alih tangan, penilaian, dan tindak lanjut. Yang keempat adalah dilihat dari segi masalah. Nah, bimbingan konseling ini juga mengatasi bimbingan pendidikan, masalah karakter atau bimbingan karakter, dan juga bimbingan pribadi dan sosial. Lingkup pelayanan bimbingan konseling di sekolah juga mencakup 17 pola, yaitu pemberian bantuan, pribadi, sosial, belajar, karir, orientasi, informasi, penempatan, penyaluran, konseling perseorangan, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.